Halo, selamat pagi semua. Patrisius Jiwandono di sini. Selamat tersesat ke channel yang benar. Topik saya kali ini masih tentang framing analysis. Dalam video sebelumnya, saya sudah membahas tentang berbagai elemen di dalam framing analysis. Nah, ini adalah yang kelima. Di dalam video ini, saya akan menguraikan bagaimana kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang kita jumpai di berbagai wacana, di surat kabar, di media daring, di televisi, dan sebagainya itu membentuk persepsi kita terhadap sebuah isu, membentuk cara pandang kita terhadap sebuah topik. Nah, kata-kata bisa berperan sangat besar di dalam pembentukan persepsi itu. Dan oleh karenanya itu merupakan bagian dari framing analysis. Nah, seperti apa caranya? Mari kita simak sajian saya. Nah, inilah topik kita pagi ini, framing analysis, bagaimana kata-kata membentuk persepsi. Nah, saya mulai dengan analogi dengan bingkai. Jadi framing itu dalam bahasa Inggris, framing itu tidak lain adalah bingkai atau pembingkaian. Kalau kita melihat gambar-gambar yang ada di slide saya itu, ada berbagai gambar, tapi masing-masing dibingkai dengan bahan yang berbeda. Jadi kalau untuk yang bingkainya kuno, itu akan tersirat kesan kuno di dalam lukisannya. Ada yang bingkainya lebih modern, kita juga bisa merasakan ada aura yang lebih modern dari lukisan itu. Nah, jadi seperti itulah dunia wacana juga membingkai beritanya. Seorang wartawan akan membingkai laporannya atau seorang penulis akan membingkai tulisannya sedemikian sehingga kita punya kesan yang berbeda atau persepsi yang berbeda terhadap topik yang sedang ditulisnya. Analogi kedua adalah dengan jendela. Yang sebelah kiri itu, wah kok suram ya, kok nggak bisa lihat keluar ya, karena bahan kacanya seperti itu. Yang sebelah kanan itu lebih cerah, karena memang sekarang kacanya menjadi bening, kita bisa menikmati pemandangan di luar. Nah, sama seperti itu dalam wacana, tergantung pada bingkainya atau cara mengutarakannya, kita bisa mempunyai persepsi yang suram terhadap sebuah topik, atau kita juga bisa mempunyai persepsi yang lebih cerah, yang lebih optimis terhadap sebuah topik. Seperti itulah framing bekerja. Nah, apa sih framing itu? Nah, framing itu didefinisikan oleh Goffman pada tahun 1974, yang sudah lama ya, tapi masih bisa diterapkan, masih relevan bahkan sampai zaman ini dan mungkin juga akan ke depan ya. Jadi framing adalah kecenderungan manusia untuk mengenali, memandang dan melabeli realita yang dilihatnya. Seorang ahli lain mengemukakan lebih gamblang, framing adalah tindakan memilih informasi, memberikan penekanan pada informasi tertentu, dan bahkan membuang informasi lainnya untuk mempengaruhi pembaca atau pemirsa, sehingga mereka seperti dipaksa untuk memilih sudut pandang tertentu. Nah, framing terdiri dari beberapa elemen. Pertama adalah syntactical structure, sudah saya bahas di video sebelumnya. Kemudian ada script structure, ada thematic structure, dan rhetorical structure. Tempat-tempatnya sudah saya bahas di video saya sebelumnya, silahkan dicek di sana. Nah, yang akan saya bahas pada video kali ini adalah peran kata-kata. Peran kata-kata di dalam pembingkaian, di dalam framing. Oke. Nah, bagaimana sih kata atau label itu membentuk persepsi kita? Ya, coba kita lihat gambar ini. Kalau kita lihat gambar ini ya cuma gambar sekelompok orang atau kerumunan ya, terdiri dari orang-orang. Tapi begitu kita menjumpai kata-kata yang melukiskan orang-orang itu, maka kita akan mulai memandangnya dengan berbeda. Kita akan mulai mensegmentasikan apa yang kita lihat. Ya, jadi misalnya ada kata WNI keturunan, ada kata pribumi, semuanya manusia, manusia Indonesia. Tapi begitu ada kata WNI keturunan, nah kita mulai mengelompokkannya ke satu kategori tertentu. Oh, ini orang-orang seperti ini. Pribumi, nah satu kategori lagi. Nah, ini pasti orang-orang seperti ini. Bangsa Asia, bangsa Eropa, kulit hitam, bule, rakyat jelata, kaum berpunya, karyawan, majikan, pengusaha, buruh. Nah, semuanya menggambarkan manusia, tapi dengan label yang berbeda. Begitu kita melihatnya, kita dipaksa untuk mempersepsikan dunia, mempersepsikan manusia
dengan berbagai kategori yang berbeda. Ya, seperti itulah kata-kata berperan di dalam framing. Nah, yang namanya label atau kata-kata itu ada di mana-mana. Ya. Misalnya, yang pertama dikatakan Saddam Hussein adalah diktator Irak. Jadi, eh, pemimpin ini, ya tentunya ketika dia masih hidup dulu, adalah seorang diktator Irak. Sudah dilabeli dengan satu label tertentu, diktator Irak. Ya. Kemudian tersangka pengeboman itu diduga dari sebuah organisasi radikal. Sekali lagi, label organisasi radikal itu juga satu label tersendiri yang membuat kita mengkategorikan uh, organisasi itu menjadi satu kelompok tertentu. Oh, ini radikal. Ya. Protes itu dipicu oleh sekelompok pejuang kebebasan HAM. Nah, pejuang kebebasan HAM juga merupakan satu label. Orang-orang yang berdemonstrasi, yang bersuara vokal itu bukan sembarang orang loh, mereka tuh pejuang kebebasan HAM. Nah, jadi dengan label itu kita juga dipaksa untuk mengkategorikan orang-orang itu sebagai pejuang kebebasan HAM. Ya. Kemudian para pekerja seks komersial mendapatkan vaksinasi HIV gratis. Zaman saya dulu ketika saya masih SD SMP, istilahnya WTS ya, wanita tunasusila. Kemudian mungkin dengan berbagai pertimbangan, kemudian diberikan label tertentu yang lebih terasa lebih menghargai, menjadi pekerja seks komersial. Jadi ketika label itu ada, kita kemudian diminta untuk mengkategorikan wanita-wanita seperti ini sebagai pekerja seks komersial. Oke, begitulah peran label dalam membentuk cara persepsi kita terhadap dunia di luar sana. Ya, di berbagai berita juga ada berbagai semacam kecenderungan tertentu untuk melabeli penguasa atau otoritas. Misalnya di kalimat yang pertama, berkaitan dengan kerusuhan rasial yang terjadi kemarin, sebuah sumber pemerintah. Nah, di sini dilabeli sebagai sumber pemerintah. Menyatakan bahwa keadaan sudah terkendali. Pada paragraf atau bagian yang kedua, berkaitan dengan kerusuhan rasial yang terjadi kemarin, pihak keamanan menyatakan bahwa keadaan sudah terkendali. Jadi dilabeli sebagai sumber pemerintah dan pihak keamanan. Kita yang membaca pasti merasa, wah ini informasi ini dari sumber pemerintah loh, atau dari pihak keamanan. Ya. Jadi informasinya pasti benar, atau setidaknya layak dipercaya. Karena yang mengatakan adalah sumber pemerintah dan pihak keamanan. Ya. Luar biasa kan, label sebuah sumber pemerintah dan pihak keamanan itu dalam mengkomando otak kita untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh mereka. Oke. Nah, saya akan menyajikan dua buah berita aktual dan kita akan melihat bagaimana label maupun kata-kata dan ungkapan yang ada di dalamnya itu berperan dalam membentuk framing di dalam persepsi kita terhadap isu yang sedang diberitakan. Mari kita lihat beritanya. Nah, ini adalah satu berita yang saya ambil dari internet. Judulnya Hukum Bom Bunuh Diri Haram. Nah, sebenarnya kata haram itu juga sudah satu label yang tertentu, ya kan? Ada yang haram, ada yang halal. Bahkan juga bom bunuh diri itu pun pada frasa sebelumnya juga merupakan satu pengkategorian tertentu. Kalau kita mengenal bom yang seperti itu, sekarang ada lagi bom yang lebih spesifik, namanya bom bunuh diri. Ya. Nah, kita lihat bagaimana ungkapan-ungkapan yang digunakan di sini itu membentuk persepsi kita. Misalnya dikatakan di sini, pelaku bom bunuh diri adalah penjahat kemanusiaan, bukan pahlawan, bukan pejuang agama, tetapi pendosa besar. Nah, kita sudah melihat banyak sekali label yang dilekatkan ke pelaku bom bunuh diri. Ya. Yang pertama disebut sebagai penjahat kemanusiaan, bukan pahlawan, bukan pejuang agama juga, tapi adalah seorang pendosa besar. Ya, jadi itu kata-kata itu dilekatkan ke pelaku bom bunuh diri dan membuat kita juga mempunyai persepsi yang sama terhadap pelaku tersebut, atau setidaknya mempengaruhi cara kita memandang pelaku tersebut. Ya. Bila ia mati, maka bukan mati syahid, tetapi mati sia-sia. Jadi mati pun
kategorikan menjadi dua jenis yang berbeda di sini. Ada yang mati sia-sia, ada yang mati syahid. Ya, sekali lagi, kata-kata itu atau ungkapan-ungkapan itu membentuk persepsi kita terhadap konsep yang namanya mati. Oke, okay? Kita selamanya tidak pernah setuju dengan segala bentuk kekerasan, meskipun atas nama agama dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di sini ada juga satu label lagi, provokator bom bunuh diri. Jadi ada satu label lagi, satu ungkapan lagi yang mengkategorikan provokator, yaitu provokator bom bunuh diri. Ya kan? Pada paragraf berikutnya kita bisa melihat para penganjur bom bunuh diri hanyalah para pengecut. Sekali lagi ada satu label tertentu, yaitu pengecut yang diterapkan kepada pelaku bom bunuh diri. Ya. Nah, oke. Saya akan tunjukkan artikel yang kedua. Inilah artikel yang kedua, judulnya bom bunuh diri merupakan aksi radikal yang tidak bisa ditoleransi. Nah, kita lihat di sini pada paragraf pertama, serangan bom di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung membuat masyarakat makin sadar bahwa radikalisme masih ada di Indonesia. Nah, ini satu kata yang memaksa otak kita untuk menerima fakta bahwa radikalisme itu ada. Ya, ada dalam ilmu wacana, itu disebut sebagai nominalization atau nominalisasi. Begitu satu hal dijadikan sebagai kata benda, sebagai nomina, maka pada saat yang bersamaan, pikiran kita harus menerima fakta bahwa benda itu ada, atau konsep itu ada, atau hal itu ada, eksis. Ya. Nah, ini radikalisme merupakan satu label, satu kata yang sekali lagi membentuk persepsi kita terhadap dunia. Oh, ternyata ada yang namanya radikalisme itu. Ya, oke. Lanjut pada paragraf berikutnya, seorang teroris. Nah, ini teroris juga merupakan satu kata tersendiri yang merupakan label untuk sekelompok orang yang melakukan tindakan tertentu, namanya teroris. Ya. Kemudian juga setelah dijelaskan peristiwanya, ini ada satu lagi kategori atau label tertentu, yaitu lone wolf. Lone wolf yang artinya teroris yang beraksi sendirian. Nah, jadi sekali lagi otak kita dipaksa, sudah dibingkai, sedemikian sehingga kita memandang teroris itu ada yang namanya teroris berkelompok, ya ada yang namanya lone wolf, teroris yang beraksi sendirian. Oke, nah berikutnya, ketika ada penyerangan dengan bom bunuh diri, maka merupakan aksi radikal. Sekali lagi, aksi radikal merupakan satu label yang tertentu yang membingkai cara pandang kita terhadap apa yang dinamakan sebagai aksi di luar sana. Ternyata ada yang namanya aksi radikal. Kita dipaksa untuk mengikuti atau menerima fakta bahwa di sana ada yang namanya aksi radikal. Ya. Disusul oleh aksi terorisme. Sekali lagi ini juga merupakan satu label tersendiri untuk aksi. Ya. Ada yang namanya aksi terorisme. Ya. Nah, pada paragraf terakhir itu ada yang menarik. Di sini dikatakan kedua, aksinya merugikan secara material karena bagian depan Mapolsek jadi rusak berat. Belum dihitung berapa kerugiannya, tapi bisa dipastikan akan berjuta-juta. Perbuatannya tidak bisa ditoleransi karena merusak kantor polisi. Padahal polisi adalah sahabat rakyat. Nah, sahabat rakyat itu juga merupakan satu label tersendiri yang dilekatkan kepada polisi, sedemikian sehingga kita akan mempersepsi peran polisi sebagai sebagai sahabat rakyat, sebagai orang yang dekat, sebagai pihak yang dekat dengan rakyat. Dia adalah sahabat rakyat. Sekali lagi, kita lihat bagaimana peran kata-kata itu dalam membentuk bingkai atau membingkai persepsi kita terhadap sebuah organisasi. Dalam hal ini, organisasi kepolisian disebut sebagai sahabat rakyat. Ya, oke. Ya, masih banyak artikelnya, masih panjang artikelnya, namun kata-kata yang tadi saya contohkan itu sudah berperan di dalam mempengaruhi atau menentukan cara pandang kita. Jadi kata-kata itu berperan sebagai elemen bingkai di dalam pembingkaian cara pandang kita terhadap sebuah persepsi, terhadap sebuah fakta. Ya.
Nah, ada fakta bom bunuh diri di sebuah kantor polisi. Reporter atau media memberitakannya dengan bingkai tertentu. Kita sudah melihat bagaimana kata-kata yang digunakan oleh media itu membingkai beritanya sedemikian rupa sehingga kita bisa punya satu persepsi tersendiri tentang kejadian tersebut. Seperti itulah peran kata-kata di dalam membingkai realita. Nah, semoga tips ini bermanfaat untuk mereka yang sedang menyusun skripsi atau disertasi atau tesis yang mengangkat atau mengusung metode framing analysis. Kiranya bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.